Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali hadir bersama saya Anissa Fitria yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Baik pemirsa, telah berlangsung kegiatan pembelajaran teknik reportase dan investigasi berita. Kegiatan ini berlangsung selama 2,5 jam pada Senin 13 Oktober 2025. Kegiatan ini diselenggarakan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Kampus 2. Lebih tepatnya berada di Fakultas Dakwah Ruang 11. Kegiatan ini diisi langsung oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI selaku dosen pengampu. Pemirsa, dunia jurnalisme kini tengah berada di persimpangan penting antara teknologi, etika, dan hukum. Perkembangan era digital telah mengubah wajah media massa dan cara jurnalis bekerja. Kini berita tak lagi hanya soal menyampaikan peristiwa, tetapi tentang bagaimana data, fakta, dan analisis bisa berpadu untuk mengungkap kebenaran secara utuh. Di tengah derasnya arus informasi, muncul dua wajah baru dalam dunia jurnalistik, jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Keduanya sama-sama berangkat dari semangat mencari kebenaran dan melayani kepentingan publik. Namun, di balik semangat itu tersimpan tanggung jawab moral yang besar. Karena kebenaran tak hanya harus diungkap, tapi juga dijaga agar tidak menimbulkan luka baru. Pemirsa, jurnalisme data bekerja dengan angka, tabel, dan grafik. Ia membaca realitas sosial melalui kumpulan data yang diolah dengan cermat. Di tangan seorang jurnalis, data bukan sekedar deretan angka, tetapi cermin persoalan yang terjadi di masyarakat. Mulai dari kasus korupsi, ketimpangan ekonomi, hingga kebijakan publik. Semua dapat diungkap lewat data. Namun, disinilah tantangannya. Karena di balik kemudahan akses data tersimpan pula bahaya pelanggaran privasi, manipulasi informasi, dan bias interpretasi. Maka, jurnalisme data menuntut kejujuran, transparansi, dan akurasi yang tinggi. Sementara itu, jurnalisme investigasi menghadirkan dimensi lain dari perjuangan mencari kebenaran. Ia menyelami ruang-ruang gelap kekuasaan, menelusuri jejak pelanggaran hukum, dan mengungkap fakta yang sengaja disembunyikan. Dalam praktiknya, jurnalis investigatif sering menghadapi resiko besar, ancaman, tekanan, bahkan kriminalitas. Namun mereka tetap berdiri di garis depan, bahwa idealisme profesi dan keberanian untuk membela kepentingan publik. Hukum hadir untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang menjalankan tugas mulia ini. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menjamin kemerdekaan pers dan hak wartawan untuk mencari serta menyebarluaskan informasi. Tetapi realitas di lapangan belum sepenuhnya berpihak kepada jurnalis. Masih banyak kasus di mana kebebasan pers dibatasi, bahkan dipidanakan. Melalui pasal karet seperti dalam Undang-Undang ITE. Banyak jurnalis yang akhirnya memilih diam, menahan berita, atau bahkan menyensor diri demi keselamatan. Inilah bentuk krisis yang diam-diam menggerogoti kebebasan informasi kita. Pemirsa, etika dan hukum adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Etika menjaga nurani jurnalis agar tetap berpihak pada kebenaran dan kemanusiaan. Sementara hukum melindungi mereka dari penyalahgunaan kekuasaan dan kepentingan politik. Etika menuntut kejujuran, akurasi, dan verifikasi, serta tanggung jawab sosial.
sedangkan hukum memberi batas yang tidak jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam konteks ini, Dewan Pers memegang peran penting sebagai lembaga independen. Dewan Pers bukan hanya pengawas kode etik jurnalistik, tetapi juga menjadi benteng perlindungan bagi wartawan yang bekerja di lapangan. Melalui mediasi, pengawasan, dan penyelesaian sengketa pers, lembaga ini berupaya memastikan agar kebebasan pers tetap terjaga, namun tetap dalam koridor etika profesional. Di sisi lain, tanggung jawab moral juga terletak pada para pelaku media. Di tengah tekanan ekonomi dan tuntutan kecepatan informasi, media dituntut untuk tidak sekedar mengejar sensasi, tetapi tetap berpegang pada prinsip kebenaran. Sebab, jurnalisme tanpa etika hanyalah propaganda, dan kebebasan pers tanpa hukum hanyalah kebebasan yang liar. Pemirsa, jurnalisme sejati bukan hanya tentang siapa yang pertama kali memberitakan, tetapi siapa yang paling jujur dalam menyampaikan kebenarannya, baik jurnalisme data maupun investigasi. Keduanya adalah wujud tanggung jawab intelektual dan moral terhadap publik. Mereka bekerja bukan hanya untuk pujian, tetapi untuk memastikan suara kebenaran tidak pernah padam di tengah hiruk-pikuk dunia digital. Pada akhirnya, masa depan jurnalisme Indonesia bergantung pada keseimbangan antara kebebasan, etika, dan hukum. Selama jurnalis masih berpegang pada nurani, menulis dengan hati, dan berpihak pada kebenaran, maka jurnalisme akan tetap menjadi cahaya yang menuntut masyarakat menuju keadilan. Baik pemirsa, itu tadi berita terkini tentang hari ini. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Nantikan terus berita terlengkap, teraktual, hanya di Anis News. Saya Anissa Fitria beserta kru yang bertugas melaporkan.